Selamat pagi sahabat GPIB. Saya Pendeta Christine Jamakaunang sebagai Ketua Majelis Jemaat GPIB Peniel Singaraja Bali menyapa sahabat GPIB dalam Morning Call pada hari ini, hari Sabtu 28 Mei 2022. Sebelum kita melanjutkan seluruh rangkaian aktivitas, mari kita bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan pada hari ini, mari kita bersama-sama terlebih dahulu menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar kekuatan pegangan suluh bagi langkah kami di hari ini. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami mengerti, kami memahami sabda firman Tuhan pada hari ini. Bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Sahabat GPIB, bacaan Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 18, ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-23. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang ke-18 sampai yang ke-23 menyatakan demikian. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Siria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernasar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya dan saudara-saudara mengenal sosok Rasul Paulus sebagai seorang yang memberitakan Injil meskipun banyak perkara, banyak persoalan, banyak tantangan yang harus dialami. Itulah sosok Rasul Paulus. Dia memiliki pendirian yang teguh dan tetap melakukan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Nah, sahabat GPIB, dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-23, kita telah membacanya tadi dan kita menemukan bahwa bagian firman Tuhan ini mengisahkan perjalanan Paulus kembali ke Antiokhia. Paulus tinggal beberapa hari di Korintus. Setelah itu dia minta diri kepada saudara-saudara seiman yang berada di Korintus. Dia mau melanjutkan perjalanan pelayanan ke Syria. Sebelumnya, karena dia sudah bernasar, dia mau mencukur rambutnya terlebih dahulu di Kengkrea. Sahabat GPIB, Priscilla dan Aquila mengikuti perjalanan pelayanan Paulus. Rasul Paulus akhirnya singgah di Efesus. Dan dia meminta kepada Priscilla dan Aquila untuk tinggal sementara waktu di Efesus. Priscilla dan Aquila dengan penuh sukacita, dengan senang hati menerima apa yang disampaikan dan dimintakan Paulus kepada mereka berdua. Saudara-saudara, kita lihat bersama-sama sebenarnya
Paulus diajak juga tinggal beberapa lama di Efesus. Tetapi dia mempunyai keyakinan bahwa dia tidak boleh berlama-lama di Efesus. Dia berkata, jikalau ada kehendak Tuhan, pasti dia akan kembali di Efesus. Dia mempercayakan Priscilla dan Aquila merawat jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Paulus melanjutkan perjalanan pelayanannya melewati Kaisarea, Antioquia, Galatia, dan Frigia. Sahabat GPIB, kita hari ini diingatkan untuk meneladani semangat pelayanan daripada Rasul Paulus, Aquila, dan Priscilla. Mereka tetap menjaga sukacita pelayanan di dalam Kristus. Mereka terus bersemangat melayani Tuhan. Meskipun ada tantangan, meskipun ada persoalan, mereka tetap setia melayani Tuhan. Mereka tidak mundur memberitakan Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bisakah kita mempunyai semangat seperti mereka? Mari saudara-saudara, Allah memanggil kita menjadi mitra kerjanya. Dalam pekerjaan Allah membutuhkan kerjasama, membutuhkan kerjasama tim yang solid untuk melayani Tuhan. Tuhan mau saya dan saudara-saudara berada di dalam kekompakan, dalam kerjasama tim yang baik sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Kekompakan saudara-saudara adalah bukan tentang memiliki kemampuan yang sama. Berbicara tentang kekompakan dan kerjasama di sini adalah memadukan kekompakan kita, memadukan kemampuan kita, bakat-bakat kita yang berbeda-beda menjadi sesuatu yang luar biasa. Sahabat GPIB, kebanyakan orang ingin mendapatkan kepercayaan melakukan tugas dan tanggung jawab yang besar. Tidak heran, ada saja orang yang meremehkan tugas atau tanggung jawab yang kecil karena merasa tidak terlalu penting. Tuhan tidak pernah menganggap remeh hal-hal kecil. Sebab kesetiaan kita di dalam perkara kecil mempersiapkan kita dipercaya dalam perkara yang besar. Saudara-saudara dapat lihat itu dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Dalam rangka proses pemilihan diaken dan penatua GPIB periode 2022-2027 di lingkup GPIB. Mari kita menyadari kita ini adalah mitra kerja Allah. Ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah mitra kerja Allah, kita pun menyadari bahwa kekristenan tidak pernah berbicara tentang pribadi yang tertutup, pribadi yang diam, pribadi yang cuek, pribadi yang bersembunyi di balik kenyamanan urusan masing-masing. Kekristenan adalah tentang menangkap dan menghidupi misi Allah, yakni menyelamatkan seluruh umat manusia. Saudara-saudara, mari kita bahu-membahu, kita bekerja sama, kita kompak di dalam melaksanakan misi Allah, terlepas dari kemampuan apa yang saudara miliki. Tuhan Yesus memberkati sampai Maranatha. Amin. Sahabat GPIB, mari bersama-sama sebelum kita berdoa, kita mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup Pelkat PKB GPIB Peniel Singaraja.
Di mata Tuhan kita sama, tiada ada yang berbeda. Kita semua dicintainya, disayang siang dan malam. Torang semua bersaudara di dalam Tuhan. Baik si miskin atau yang kaya, yang kuat atau yang lemah, jangan ada di dalam hati rasa iri atau dengki. Ciptakanlah hati yang damai, penuh cinta kasih sayang. Di mata Tuhan kita sama, tiada ada yang berbeda. Kita semua dicintainya, disayang siang dan malam. Torang semua bersaudara di dalam Tuhan. Baik si miskin atau yang kaya, yang kuat atau yang lemah, jangan ada di dalam hati rasa iri atau dengki. Ciptakanlah hati yang damai, penuh cinta kasih sayang. Ciptakanlah hati yang damai, penuh cinta kasih sayang. Sahabat GPIB, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Kristus Sang Kepala Gereja. Pagi hari ini kami sama-sama sudah mendengarkan sabda firman Tuhan yang mengajarkan, yang mengingatkan kepada kami semua menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, pribadi-pribadi yang senantiasa menghidupi misi Allah di tengah dunia ini. Kami percaya
Dengan kemampuan dan bakat yang kami miliki, kami mampu menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mau bekerja sama dan kompak di dalam melaksanakan karya Allah, misi Allah di dunia ini. Berkati aktivitas kami di hari ini, berkati rumah tangga kami, berkati seluruh pekerjaan usaha pendidikan kami. Biarlah dalam campur tangan Tuhan, kami dapat melaksanakan segala sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa, Tuhan memberkati juga Majelis Sinode GPIB. Tuhan memberkati seluruh kerja layan Majelis Sinode GPIB. Tuhan juga memberkati segala sesuatu yang dilakukan oleh Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dalam melaksanakan proses pemilihan diaken dan penatua GPIB. Biarlah semua berjalan baik dan lancar dalam anugerah Tuhan. Tuhan memberkati seluruh jemaat GPIB yang ada. Biarlah semua juga dapat melaksanakan kerja Allah, kerja layan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, berkati pos-pos pelayanan dan kesaksian GPIB dimanapun berada. Kami pun percaya kami tetap diberikan Tuhan kesehatan, kekuatan dalam menjalankan seluruh apapun yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami mau melaksanakan seluruh aktivitas kami di hari ini hanya di dalam pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, Tuhan memberkati saudara dan saya sekalian dalam pekerjaan aktivitas di hari ini. Sampai bertemu kembali. Dalam Kristus. Saya Pendeta Ishak Yohanes Bastian Usmani, Ketua Majelis Jemaat GPIB Betel Raha. Saat ini saya berada di Pospelkes Merimbano Latompa, wilayah paling timur pelayanan GPIB. Seperti Bapak Ibu saksikan saat ini, tahun yang lalu pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini rubuh diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan volume gempa. Nah, karena itu pada kesempatan saat ini saya mohon dukungan doa dan juga dana agar kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa yang sudah rubuh ini, dan anggaran yang dibutuhkan sekitar 240 juta rupiah, karena kami akan merubah kembali posisi pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini. Dan saya berharap dengan dukungan doa dan juga dukungan dana dari Bapak Ibu, kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa ini supaya bisa menjadi bagus kembali, sehingga semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih.